PPSMB Palangkaraya yang beralamat di Jalan RT Amilono, kilometer 5,5 Palangkaraya. Dilihat dari depan dan atas. Ini gedung lama. Terus yang di belakang sana beratap warna coklat, itu gedung baru. Sampai saat ini belum bisa digunakan, masih dalam pemeliharaan oleh kontraktor. Apa yang difoto itu? BPSMB Palangkaraya dalam hal pelayanan pengujian, di mana customer mengantar sendiri sampelnya, diterima oleh petugas penerima contoh. Itu dikasih tanda terima contoh. Kemudian oleh petugas penerima contoh mencatat di buku agenda sesuai dengan surat pengantar yang ada. Habis itu surat pengantar diteruskan ke subak umum sebagai kepala rumah tangga kantor. Untuk selanjutnya diantar ke kepala balai untuk dideposisi ke kepala seksi pengujian dan kalibrasi. Sementara surat pengantar masih di kabalai atau kepala seksi, petugas penerima contoh mengganti nomor sampel dari perusahaan menjadi nomor sampel BPSMB yang telah diberi ciri khusus, yang maksudnya supaya petugas penguji atau analis tidak tahu sampel dari perusahaan mana, sehingga tercapai independensi analis, dalam hal ini penguji mutu barang. Setelah semuanya diganti nomornya, selanjutnya diserahkan ke laboratorium yang disertai dengan berita acara serah terima contoh. Timbang sampel 0,1, dan kita catat di lembar kerja yang telah tersedia. Selanjutnya kita masukkan ke dalam labu kedel yang telah diberi tanda. Karena kita melakukan pengujian, maka dilakukan secara duplo untuk pengujian seri yang kita laksanakan selama ini, dilakukan secara duplo. Nol koma satu
Dan seterusnya sampai sampel semuanya telah tertimbang. Kita pindah ke sampel berikutnya. Setelah sampelnya kita timbang dan kita telah masukkan semua ke dalam labu pedal, selanjutnya kita akan tambahkan dengan selenium mix sebanyak 0,65 gram. Pertama-tama kita timbang dulu selenium mix-nya sebanyak 0,65. Banyak ya. 0,65. Timbang. Lalu pedal. Cara pelan-pelan agar masuk semua. Ada yang tertinggal. Udah satu, selesai satunya. Sampel dan kita kasih selenium. Selanjutnya kita tambahkan asam sulfat 4 ml. Ini kita sudah set sebanyak 4 ml. Selanjutnya kita bakar di bunsen, masukkan ke bunsen. Hidupin lampunya, kemudian bunsennya kita hidupin, kita taruh. Masak sampai warnanya bening kehijau-hijauan, kurang lebih 1 jam. Setelah masak warnanya agak kehijau-hijauan. Sudah dingin semuanya. Di situ kita bawa ke sini untuk tambahin air aquades sebanyak 10 ml.
larutan penampung. Di larutan penampungnya asam borak 2%, diambil 10 ml. Campuran antara metil merah dan metil blue sekitar 3 tetes. Pertama kita uji belangko kita tanpa sampel, kita tuangkan pelan-pelan. Kita tampung dengan asam borak 2% sebanyak 10 ml pakai larutan penampungnya. Jangan sampai ada gelembung udara yang keluar. Pelan-pelan. Tambahkan NaOH 67% sebanyak 10 ml. Ada sedikit perubahan untuk belangko, nanti belangko tidak nol. Sudah 50 ml, ini kita angkat, kita titrasi dengan asam sulfat 0,01 normal. Titrasi sampai warna semua.
mendapatkan nilai belangku 0,29 mili. Stop. Kita uji sampel yang pertama. Kita tampung dengan asam korek 2%. Ini lagi menjadi merekam yang kedua ini. Ini nahannya sudah Pak? Belum, Pak. Kita tambahkan NaOH 60% sebanyak 10 mili. Bisa Pak? Oh ya. Kasih. Tidak. Nanti gitu ya. Berikutnya kita akan menguji kadar asam lemak bebas atau FFA. Pertama-tama sampel yang kemarin masih sedikit beku, kita cairkan kembali suhu 60 sampai homogen seperti ini. Ini sudah cukup homogen. Ya, berikutnya kita dinginkan dulu di suhu ruang, baru kita timbang. Ya. Oke, sudah 15 menit sampel kita taruh di sikator. Dianggap sudah mencapai suhu ruang, baru boleh kita timbang. Untuk uji sampel kita pakai 5 gram untuk FFA karena kita anggap di atas 6, di antara 6. Penimbangan yang kedua, duplo adalah yang satu. Oke, kita sudah dapatkan 2
dua sampel. Ini sekalian kita menimbang untuk standarisasi memakai ftalat sebagai standar bakunya. Jadi kalium hidrogen ftalat sudah kita oven 120 derajat selama 2 jam tadi. Berikutnya bisa kita timbang. Untuk standarisasi kita menimbang kalium hidrogen ftalat sebanyak 0,4 gram. Kemudian nanti dilarutkan dalam air suling sebanyak 50 ml. Lakukan secara kublo. Timbang juga 0,4 gram. Kita akan larutkan dalam alkohol 95% yang sudah dinetralkan. Mari kita ini adalah larutan yang kita pakai adalah pelarutnya etanol 95%, tapi ini belum dinetralkan. Untuk itu kita netralkan dulu. Pertama kita tambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes. Ya, kita titrasi dengan NaOH 0,1 normal sehingga warnanya seulas pink. Kita tunggu sampai stabil. Di stabil sekitar 20 detik warna pinknya. Ini belum stabil, sudah kita kasih lagi 1 tetes lagi. Ini lebih stabil, jika kita anggap sudah ini pelarut yang netral. Jadi ini kita gunakan 50 ml untuk melarutkan contoh. Oke, kita tambahkan 50 ml larutan yang sudah dinetralkan ke dalam sampel. Kemudian kita tambahkan indikator PP sekitar 2 tetes. Selanjutnya kita panaskan di atas hot plate sampai larut sempurna. Ini sudah larut sempurna. Larut sempurna ditunjukkan di larutan tidak ada minyak yang terpisah. Semuanya sudah tampak larut. Dan jika sudah larut sempurna, kita titrasi dengan NaOH 0,1 normal sampai titik ekivalennya. Untuk titrasi di lab kita gunakan automatic burette dengan skala 0,02 mili.
Kita titrasi perlahan-lahan sampai mencapai titik ekivalen yang ditunjukkan dengan warna orange yang stabil sekitar 25 detik. Ya, sudah mencapai titik ekivalen, itu sudah warna oranye, tapi kita tunggu dulu sampai stabil sekitar 25 detik. Jika stabil, sudah kita catat volumenya. Ini belum stabil, kita tambahkan lagi sedikit. Ini sudah stabil sekitar 25 detik, warnanya oranye seperti ini. Jadi kita catat volumenya seperti ini. Kita lakukan berikutnya yang duplo. Kita titrasi dengan NaOH 0,1 normal. Ya, ini sudah mencapai titik ekivalen. Selanjutnya, larutan NaOH 0,1 normal kita standarisasi kalium hidrogen ftalat yang sudah kita timbang, kita larutkan dalam bak wades sekitar 50 ml. Dan kita akan tambahkan dengan indikator PP nanti sambil dipanaskan biar larut sempurna. Karena sudah larut sempurna, kita tambahkan indikator PP, baru kita titrasi. Titrasi sampai titik ekivalen yang ditunjukkan dengan warna pink seulas. Ya, ini warna pink sudah dicapai, jadi sudah mencapai titik ekivalen. Ini kita lakukan standarisasi yang kedua atau duplo, sama sampai warna pink. Oke, sudah selesai pengambilan data untuk pengujian asam lemak bebas. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan menguji sampel CPO dari perusahaan. Sampelnya masih dalam bentuk jerigen ini. Kita kocok dulu sebelum kita ambil untuk pengujian. Kita ambil sekitar 200 ml. Kelihatan masih dalam bentuk belum homogen, kita homogenkan dengan cara pemanasan. Coba kita panaskan dari suhu hot bed 70 sampai bentuknya homogen atau mencair. Peralatannya kita panaskan di dalam gitu. Cawannya kita lakukan dulu untuk pengujian kadar air, dan ini hidrogen ftalat untuk asam lemak bebas nanti. Kita oven dulu sekitar suhu 103 selama 15 menit. Kita tunggu dulu sampai 103 baru kita hitung waktunya. Ya. Ini sudah 15 menit, kita ambil peralatannya tadi. Kita masukkan dalam desikator sekitar 15 menit lagi nanti.
Kalau kurang timbang kita tunggu sampai 15 menit. Kita sampel. Ini sudah tampak sampelnya sudah mulai mungkin. Yang tadi warnanya orange agak padat, sekarang sudah mulai mencair. Sudah kelihatan mungkin. Kalau sudah mungkin ini baru bisa kita timbang. Kita biarkan dulu dalam suhu ruangan, baru kita timbang. Terus dulu sampel kita biarkan selama 10 menit sampai suhu ruang. Lalu nanti kita timbang. Ya, ini sudah 15 menit. Nanti kita timbang sampelnya. Kita timbang berat kosongnya. Kita ambil sampelnya sekitar 10 mili menggunakan pipet. Ini berat tabungnya plus contoh yang tanpa penutup sekitar 20. Sekitar 10 mili. 10 gram. Dalam metode kali ini kita akan oven dalam suhu 130 derajat sampai 30 menit. Kita hitung waktunya 30 menit itu setelah mencapai 130 derajat. Ini nanti kalau sudah mencapai 130 baru kita hitung sekitar 30 menit. Lalu kita angkat. Ini sudah 30 menit dengan suhu 130 derajat. Lalu kita angkat sekarang. Masukkan ke dalam. Kita tunggu sekitar 15 menit lagi baru kita timbang. Tuh, sampel sudah sekitar 15 menit bisa kita timbang.
sudah timbang, kita akan memanaskan dalam oven lagi 130 derajat selama 30 menit sampai ditemui bobotnya konstan. Bobot konstan diperoleh dari perbedaan yang tidak melebihi 0,02%. Tinggal kan setelah 130 nanti 15 menit baru kita angkat lagi. Oke, ini sudah 130 derajat Celcius, 30 menit yang kedua. Kita angkat menjadi timbang. Kita bawa ke ruang timbang, kita diamkan dalam desikator sekitar 15 menit baru kita timbang. Oke, sudah 15 menit. Lalu kita... Ini penimbangan yang kedua. Di penimbangan yang kedua ini selisihnya tidak boleh harus lebih dari 0,02% dari berat sampel, yaitu 10 gram. Atau berat timbangannya selisihnya tidak boleh lebih dari 0,002 gram. Jika kurang dari itu selisihnya, maka kita anggap konstan. Dari penimbangan yang kedua, terlihat masih selisihnya lebih dari 0,002, maka kita anggap ini belum konstan. Kita open lagi untuk penimbangan yang ketiga. Kita tunggu 130 derajat Celcius sampai 30 menit lagi untuk penimbangan yang ketiga. Oke, sudah 30 menit lagi untuk penimbangan yang ketiga. Oke, kita lanjutkan penimbangan yang ketiga. Jadi target kita untuk penimbangan ketiga untuk dikatakan konstan harus selisihnya tidak boleh lebih dari 0,002. Dari hasil yang kita dapatkan ini sudah di bawah 0,002. Jadi kita anggap konstan untuk penimbangan ketiga. Oke, selanjutnya setelah kita menguji kadar air, kita sekarang uji kadar kotoran dari CPO. Jadi sampel yang kita pakai adalah sampel yang hasil dari kadar air tadi. Berikutnya kita timbang saringan dan cawannya yang sudah kita keringkan dalam suhu 103 derajat selama 30 menit.
Setelah kita timbang berat kosongnya, kita lakukan penyaringan dengan melarutkan sampel ke dalam heksan sebanyak 50 ml. Berikutnya kita larutkan sampel yang hasil dari kadar air kemarin. Setelah larut, berikutnya kita saring di penyaring cawan yang sudah kita keringkan tadi. Jadi prinsipnya untuk pengujian kadar kotoran, di mana kadar kotoran adalah bagian dari CPO yang tidak larut dalam normal heksan. Jadi kadar kotorannya tersaring di cawan. Ya, kita cuci wadahnya, siapa tahu masih ada sisa-sisa dari CPO tadi. Berikutnya kita cuci lagi cawannya dan saringannya sampai warnanya jernih, tidak ada CPO yang menempel yang ditandai dengan warna putih, tidak ada warna kuning CPO. Karena sudah bersih, baru nanti kita oven. Berikutnya kita untuk sambal yang kedua kita saring. Kita cuci sampai tidak ada CPO yang menempel di kertas saringnya. Jadi larutan pencuci yang kita pakai juga adalah pelarut tadi, yaitu normal heksan. Sudah kelihatan bersih, tidak ada residu warna kuning, sehingga kita anggap bersih. Lalu selanjutnya kita oven dalam suhu 103 selama 30 menit. Ini kita oven dalam suhu 103 selama 30 menit. Dan kita hitung setelah suhu mencapai 103. Oke, sudah 103 dan sudah 30 menit. Kita angkat untuk kita diamkan nanti di ruang timbang sekitar 15 menit. Sudah mencapai 15 menit. Lalu kita timbang.
Setelah kita lakukan penimbangan yang pertama ini, kita oven lagi untuk penimbangan yang kedua sampai beratnya konstan. Oke, sudah 30 menit dalam suhu 103. Kita akan timbang lagi dan kita diamkan dulu selama 15 menit di ruang timbang. Oke, kita sudah 15 menit. Kita lakukan penimbangan yang kedua, di mana pada penimbangan kedua ini jika dikatakan konstan jika selisihnya tidak lebih dari 0,01% dari berat contoh atau sekitar 0,001 gram. Jika lebih kecil dari 0,001 berarti kita anggap konstan. Dari sini kita dapatkan hasilnya selisihnya di bawah 0,001, jadi kita anggap konstan. Jadi penimbangan untuk kadar kotoran cukup 2 kali. Untuk pengujian beras berdasarkan SNI 6128/2015, pertama-tama kita timbang beras contoh sebanyak 100 gram yang sebelumnya telah dihomogenkan. Selanjutnya kita pilih pisahkan antara butir kepala, butir patah, butir menir, butir merah, butir kuning atau rusak, butir mengapur, benda asing, dan butir gabah. Perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya untuk pengujian beras ini cukup sederhana, cuma memerlukan waktu agak lama dalam hal pemisahan, baik butir kepala, butir patah, butir merah, butir menir, karena harus ekstra hati-hati dan perlu ketelatenan dan kesabaran, karena harus memilih satu butir beras. Setelah kita pisahkan, kemudian kita timbang lagi secara terpisah antara butir kepala, butir patah, butir menir, butir merah, butir kuning atau rusak, butir mengapur, benda asing, dan butir gabah. Itu semua hasil yang kita dapatkan. Catat di lembar kerja yang telah kita persiapkan. Untuk penentuan derajat soso dengan metode pewarnaan metil blue, pertama-tama pembuatan larutan iosin 0,5% sebanyak 1% dalam larutan alkohol 96%. Kemudian kita timbang beras kepala dari hasil pemisahan tadi seberat 5 gram dan dicuci dengan air sebanyak 3 kali bilas. Selanjutnya kita rendam dengan larutan iosin selama 1-2 menit. Selanjutnya kita cuci beras tadi dengan metanol
3 kali juga, lalu ditiriskan di atas kertas saring. Dan setelah itu kita amati langsung secara visual. Bila terjadi perubahan pada permukaan beras berwarna merah jingga, berarti tidak ada aleuron yang tertinggal sehingga telah tercapai derajat soso 100%. Tetapi apabila ada warna kehijau-hijauan, maka masih ada aleuron yang tertinggal. Di sini akan didapat derajat soso bisa 95, 90 atau 85% derajat soso. Mungkin demikian untuk pengujian beras. Dan untuk penentuan kadar air akan ditimbang secara terpisah. Ini penimbangan untuk kadar air sebanyak 5 gram. Pertama kita catat dulu calon kosong. Kemudian kita masukkan contoh sebanyak 5 gram. Kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 105. Selama 3 jam atau sampai berat bobot stabil. Pengambilan sampel contoh Setelah diopen selama 3 jam. dengan suhu Masukkan dalam 105 derajat. desikator. Kita tunggu selama setengah jam. Untuk selanjutnya ditimbang untuk mencari bobot tetap. Ya. Selanjutnya ditimbang untuk mencari bobot tetap. Setelah 30 menit dari desikator kita keluarkan, kita timbang kembali untuk diketahui bobotnya berapa setelah di oven selama 3 jam.